Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Apa kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja para pendengar dari video ini atau konten channel ini. Sudah lama saya tidak pernah upload video lagi dan sekarang saya akan memulai dengan sebuah alur cerita dari sebuah manhwa. The Knight King Who Return with a God, mengisahkan tentang seorang yang berinkarnasi ke dunia fantasi. Dan tentu saja overpower. Mungkin beberapa video nanti ke depannya saya akan lebih sering membahas manhwa sih. Karena bagi saya belum ada cerita yang bagus dari manga sih. Banyak manhwa yang pengen saya bahas. Salah satunya ya ini. Mungkin nanti saya akan bikin per partnya sih. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian. Walaupun kalian tidak menunggu konten video ini, saya terima kasih karena sudah mau mengklik video ini. Dan juga daripada kita berbahas-bahas video opening, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Mengisahkan tentang seseorang yang berinkarnasi ke dunia fantasi, di mana di dalam dunia tersebut sihir dan mana adalah hal yang biasa. Dia terlahir di keluarga yang kaya dan juga terkenal, serta dia adalah putra dari Grand Duke di kerajaan Leonhardt. Bisa dibilang dia terlahir di keluarga bangsawan dengan status yang tinggi. 8 tahun telah berlalu sejak reinkarnasinya. Dia terus belajar berpedang, di mana master yang mengajarinya adalah seseorang yang diutus dari istana. Latihan yang berat dia lalui untuk menjadi penerus keluarganya. Dan singkat cerita, setelah dia berkelana melawan banyak monster, dia akhirnya menjadi seorang raja karena prestasi yang dia punya. Bertahun-tahun telah berlalu. Dia bertarung melawan iblis dan monster tanpa henti. Tiba saatnya di mana pertarungan terakhirnya. Dia bertarung tanpa henti selama 300 tahun melawan monster yang tiada habisnya, hingga sampai dia kembali ke bumi. 300 tahun, sang raja kembali ke bumi. Bumi, sebuah gate gelap terbuka. Hunter berusaha untuk masuk dan menyelesaikan gate tersebut. Saat para hunter dari bumi masuk, di dalam gate sudah ada seseorang pria telanjang yang sudah mengalahkan semua monster tersebut. Dan orang tersebut adalah raja dari Leonhardt, yaitu Leon Dragonia. Kita sebut dengan sebutan Leon. Beberapa saat kemudian, kita diperkenalkan Han Heri, manajer asosiasi Hunter Korea. Kita panggil dia Han. Kim Jinsu, kepala manajer Hunter Korea. Kita panggil dia Jinsu. Di dalam sebuah gate, sudah muncul beberapa dunia yang sebentar lagi hancur, atau dunia yang sudah hancur. Walaupun jarang, beberapa penyintas kembali ke bumi dengan membawa atau memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang mereka dapat dari dalam gate. Itulah kenapa pemerintah sudah mencoba untuk memenuhi beberapa kebutuhan penyintas, serta berusaha untuk merekrut mereka. Dan pada saat itu, Han mengajak Jinsu untuk merekrut Leon karena Leon sangatlah kuat. Leon sangat kuat, dia bisa mengalahkan monster rank S hanya dengan sekali tebas. Bahkan Hunter rank S saja berusaha untuk menghindari monster tersebut. Dalam sebuah ruangan, karena kemunculan Leon yang sangat heboh, di sana dia mulai ditanya-tanya oleh seseorang. Namun karena Leon seorang raja, tentu saja cara orang tersebut bertanya sangat tidak sopan kepada Leon, yang membuat Leon sedikit marah dan mengeluarkan aura membuat sedikit keributan. Leon sebenarnya sudah terlihat bisa mengingat kehidupannya di bumi. Namun karena sudah berinkarnasi dan melakukan pertarungan selama 300 tahun serta menjalani kehidupan yang sulit, sifat rajanya sulit untuk dihilangkan. Singkat cerita, tiba-tiba ada sebuah peringatan yang mengatakan bahwa ada sebuah gate muncul. Tanpa basa-basi, para hunter pun menuju ke sana. Begitupun juga Leon yang ikut ke tempat gate itu muncul. Di sana sudah ada Lee Yong-wan, hunter rank S, dan juga ketua dari guild Phoenix. Orang yang sangat licik dan juga melakukan apapun asal dapat menguntungkan guildnya maupun dirinya. Han dan Jinsu berdebat dengan Yong-wan karena masalah gate yang sengaja dibiarkan terbuka oleh guild Phoenix. Tiba-tiba di sana muncul Leon. Tentu saja sifat angkuh Leon muncul di sana. Dan hal itu membuat Yong-wan sedikit kesal. Yong-wan yang awalnya ingin menyerang namun terhenti saat Han memberitahukan bahwa dia adalah seorang penyintas. Di sana Han menjelaskan kepada Leon sebuah dungeon break yang akan terjadi dan membuat semua tanaman di daerah sini tumbuh dengan sangat tidak baik. Leon pun menyuruh Han untuk mengumpulkan para kesatria atau warga untuk membuat boneka dari jerami. Banyak boneka yang dia tolak. Namun pada akhirnya sebuah boneka kecil yang dibuat oleh seorang nenek-nenek yang dia terima. Leon pun melakukan ritualnya untuk memanggil dewa. Sebuah cawan keluar.
perlahan tiba-tiba cawan itu mengeluarkan air. Air dari cawan itu masuk ke dalam boneka dan boneka itu pun hidup. Tentu saja semua orang kaget dengan apa yang baru saja mereka lihat. Kembali ke Leon, boneka itu hidup. Damera, sang dewi kehidupan dan kelimpahan, kemuliaannya telah turun ke tanah ini. Leon meminta Dewi untuk memberikan keagungannya kepada tanah ini dan juga memberikan keagungannya kepada para warga bumi yang sangat jahat ini. Dewi pun memberikan keagungannya. Pada saat itu, seketika, padi yang awalnya terlihat layu dan akan mati tiba-tiba tumbuh dengan sangat cepat dan berubah menjadi padi yang berkualitas tinggi. Yongwon tidak suka atas apa yang terjadi, dan hal itu bisa membuat semua rencananya hancur karena Leon. Yongwon juga berusaha untuk membongkar kebohongan yang sudah dilakukan oleh Leon. Yongwon memanggil anak buahnya untuk mengecek padi yang baru saja tumbuh. Saat dia cek, ternyata padi tersebut memiliki tingkat rare, di mana tingkat itu bisa menyembuhkan penyakit tahap 3, yaitu kanker. Semua orang kaget. Jinso pun di sana berusaha untuk mengelola padi tersebut menjadi nasi. Saat dia makan, benar terjadi. Padi atau beras tersebut memberikan sebuah efek. Han di sana penasaran dengan serangga yang ada di sana. Han memakan serangga seperti belalang, dan benar saja, hama itu memberikannya buff untuk menambahkan kekuatan. Semua orang kaget, dan orang-orang tersebut pun berlarian menangkap serangga untuk dikonsumsi agar mendapatkan buff sebelum masuk ke dungeon. Kembali ke Leon, sang dewi tidak memiliki waktu yang banyak, dan kata-kata terakhir dari sang dewi kepada Leon agar Leon bisa menjaga kesehatannya dan makan dengan baik. Yongwon pun tidak menyukai apa yang sudah terjadi. Singkat cerita, setelah berhasil menambahkan efek kekuatan dengan mengkonsumsi beras, serta menambahkan buff dengan makan serangga, para hunter pun mulai masuk ke dalam gate. Di dalam gate ada monster yang sangat sulit untuk dikalahkan, dan kematian pasti akan terjadi. Para hunter perlahan berjalan dengan waspada, namun Leon berjalan dengan sangat santai. Monster dalam gate ini adalah Skeleton, dan juga bos monster di sini ada Dullaha. Singkat cerita, pertarungan pun tidak bisa dihindari. Dia tidak mau bertarung atau membantu karena dia tidak mau bergabung dengan pertempuran kecil. Tidak memiliki banyak pilihan lain, Han pun akhirnya maju melawan bos dungeon. Walaupun Han ini kuat, namun kekuatannya masih jauh untuk melawan bos dungeon. Pada akhirnya, Leon pun harus turun tangan. Leon mengetahui bahwa Dullaha anak dulunya adalah seorang kesatria. Leon pun menantang untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1. Apabila Dullaha kalah, tarik pasukannya agar tidak menimbulkan kerugian yang sia-sia. Dullaha yang seorang kesatria pun akhirnya menerima pertarungan 1 lawan 1 melawan Leon, sang raja dari Leonhardt. Dullaha memang hebat, namun Leon jauh lebih hebat. Dullaha menyadari selama ini dirinya terus bertarung, di mana pertempurannya tidak satu pun yang menghargai dirinya sebagai seorang kesatria. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Leon. Dullaha pun menyadari kekalahannya. Walaupun kalah, Dullaha perlahan bangga karena bisa bertarung melawan Leon yang bisa menghargai dirinya sebagai seorang kesatria. Dullaha pun bersujud di hadapan Leon. Leon pun memberi penghormatan terakhirnya untuk Dullaha sebagai seorang raja dari Leonhardt. Dullaha pun kalah dan menghilang dengan penuh kebanggaan. Gate pun akhirnya bisa diselesaikan tanpa adanya korban dan kerugian besar. Di luar gate, tentu saja, setelah mengalahkan bos monster tersebut, pasti akan mendapatkan barang jarahan. Dan barang tersebut adalah sebuah pedang dan juga mutiara necromancer. Leon pun menghancurkan mutiara tersebut dan berkata bahwa barang itu sampah dan dapat menimbulkan kekacauan. Padahal mutiara tersebut kalau dijual bisa sangat mahal. Beberapa saat kemudian, karena lokasi gate sudah teratasi dan Leon pun sudah memberikan keagungan Dewi kepada tanah di wilayah gate, Leon pun meminta untuk mendonasikan 90% hasil panen. Dan juga Leon mengatakan bahwa tidak perlu khawatir soal makan, karena Dewi akan terus memberikan kalian keagungannya. Para pemilik tanah awalnya menolak, namun karena kualitas padi yang sangat bagus membuat harga jualnya sangat tinggi. Walaupun hanya mendapatkan 10% dari hasil panen, namun hasil tersebut sangatlah luar biasa, yaitu 150 juta won untuk 80 kilonya. Di mana Leon juga mengatakan kalau dia juga memerlukan uang untuk biaya hidupnya dan serta pajak lainnya. Dan Leon berencana membuat sebuah kuil atau guild. Beberapa hari kemudian, Han ditugaskan untuk memenuhi keinginan Leon, baik itu tempat tinggal, makan, dan lainnya. Saat pemilihan hotel tempat tinggal, Leon tidak setuju dengan semua yang ada.
Leon menuntut kamar dengan kualitas tidur yang baik, pelayan yang siap sedia, dan karya seni yang bisa dinikmati kapanpun. Han sangat frustasi karena keinginan Leon, namun karena tugas, bagaimanapun juga harus bisa dihadapi. Walaupun Leon mendapatkan hasil panen dari padi tersebut, asosiasi hunter tetap memberikan subsidi, dukungan, serta tempat tinggal kepada Leon. Beberapa saat kemudian, sampailah Leon dan Han di sebuah pet house yang sangat mewah yang berlokasi dekat dengan asosiasi hunter. Pada saat masuk ke dalam, sudah ada seseorang yang berdiri. Orang tersebut adalah Park Jung-chul, Direktur Dujeo yang bergerak di divisi Future Food. Dujeong Group adalah salah satu dari 3 konglomerat besar di negara Korea, dan tentu saja kedatangannya pasti menginginkan sesuatu. Leon tidak peduli dan berjalan meninggalkan Park Jung-chul, dan Leon pun tahu bahwa Park Jung-chul pasti mengejar keuntungannya dengan padi yang sudah diberkati oleh keagungan Dewi. Park tidak berhenti di sana. Dia datang beberapa hari kemudian dan menawarkan sebuah barang kepada Leon, berharap agar Leon mau tunduk kepadanya. Barang yang dia berikan adalah sebuah pedang dengan kualitas tinggi, pedang kualitas unik. Han sangat kaget dengan kualitas pedang yang dibawa oleh Park. Berbeda dengan Han, Leon malah berkata bahwa pedang tersebut adalah senjata rendahan. Pada akhirnya, untuk menunjukkan kualitas pedang, Leon pun meminta Han untuk mengayunkan pedang tersebut ke arah pedangnya. Saat mengeluarkan pedangnya, di sana Park mengatakan bahwa pedang Leon sangatlah usang dan karatan. Tentu saja, saat diadu ternyata pedang dari Park Jung-chul langsung hancur melawan pedang Leon. Pada akhirnya, Park mengakui bahwa dia ingin memiliki hak paten untuk beras tersebut dan berniat untuk membelinya dari Leon. Namun Leon merasa tersinggung karena Park berani menghina Dewi dengan membeli keagungan Dewi. Di sana Leon langsung mengeluarkan tekanan pada Park. Tekanan yang sangat luar biasa memuat Park Jung-chul tidak bisa berkutik di hadapan Leon. Leon tidak bisa menerima sebuah kepercayaan atau keagungan bisa ditukar oleh uang, dan hal itu sangat menghinanya sebagai seorang raja dari Leonhardt. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, Leon menyadari setelah kembali ke bumi, dia memiliki 3 tujuan. Pertama, menyebarkan keyakinan terhadap dewa. Banyak dewa yang ada di bumi, namun bukannya memberi kebahagiaan, namun malah sebaliknya memberi kesengsaraan kepada manusia. Kedua, memperbarui kuil kesatria atau menciptakan sebuah kuil. Jika penjaga cawan suci, Raja Leonhardt dianggap sebagai setengah dewa, maka kuil kesatria adalah Saints. Mereka adalah kesatria dewa dengan defense power. Yang terakhir, ketiga, untuk membantai seluruh kejahatan yang ada di bumi, mengembalikan defense power, serta mendirikan kuil kesatria. Walaupun mengharapkan adanya kuil kesatria di tempat seperti ini sangat sulit, namun Leon tidak peduli. Dia harus menciptakan kuil kesatria dan mencari kesatria untuk kuil yang akan dia ciptakan. Leon pun memutuskan untuk memilih calon kesatrianya di tempat tes untuk menjadi hunter. Dan secara tidak langsung dia pun ikut mengikuti tes tersebut. Gedung tes hunter. Terlihat ada seseorang hunter independen bernama Go Dae-sung. Seorang hunter rank D, kita sebut dengan Godai. Di sana Godai berbincang dengan seorang hunter. Di sana Godai juga sudah melakukan pekerjaan hunter selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu, ranknya masih rank D. Seolah-olah Godai tidak bisa meningkatkan ranknya dari D ke C. Walaupun begitu, Godai masih berusaha dan tidak mau menyerah untuk meningkatkan ranknya menjadi rank C. Di sana Godai melihat keberadaan Leon. Walaupun hanya melihat sekali, Godai langsung gemetar dengan tatapan dari Leon. Godai tidak bisa bernafas dan merasakan tekanan yang sangat kuat dari arah Leon. Di sisi Leon, dia merasa bosan karena Leon belum menemukan seseorang yang kuat. Ruangan nomor 9. Leon masuk. Di sana Leon diminta untuk meletakkan tangannya agar para pengawas bisa mengecek kekuatan dari Leon. Hal itu membuat Leon tersinggung karena seorang raja tidak perlu melakukan hal tersebut. Leon ingin langsung masuk ke lokasi dan merekrut prajuritnya dengan cara melihatnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Seoul Station Gate yang dibiarkan terbuka untuk melakukan pengetesan kepada hunter maupun pengambilan keuntungan dari gate tersebut. Di sana ada Godai yang melakukan tes evaluasi untuk mendapatkan nilai terbaiknya agar bisa dia meningkatkan ranknya dari D ke C. Ada banyak hunter yang ikut. Ada 2 orang pemula, seorang kakek-kakek mantan atlet tinju, dan juga ada Leon, sang raja dari Leonhardt. Singkat cerita, mereka pun masuk. Karena di sana yang bisa diandalkan adalah Godai. Godai pun bergerak menjadi pemimpin, dan Leon hanya ikut membantu atau memantau. Sebelumnya, Leon juga tidak mau untuk ikut bertarung. Jadi mau tidak mau, Godai lah yang akan memimpin. Yang bisa dibilang Godai sedikit berpengalaman.
Monster yang akan mereka lawan adalah kobold. Godai mengatakan bahwa kita tidak bisa mengincar desa monster tersebut karena jumlah kita yang sedikit. Jadi Godai mengajak untuk menyerang monster yang tinggal di goa dengan cara membakar jalan keluar goa. Dan saat monster keluar, di sana akan dihabisi oleh Godai dan lainnya. Itulah rencana dari Godai. Godai sangat yakin dengan rencananya, dan dia sangat yakin kali ini dia bisa berhasil meningkatkan ranknya dari D ke C. Monster pun muncul, pertarungan tidak bisa dihindari. Bahkan kakek-kakek tua itu pun juga lumayan kuat. Pada akhirnya, tempat tinggal dari monster tersebut ditemui. Mereka pun melakukan persiapan sesuai dengan rencana dari Godai. Leon yang dari tadi hanya diam dan melihat, perlahan berkata kepada Godai tentang rencananya, apakah ini rencana terbaiknya, dan juga Leon mengatakan, apakah Godai ingin bergantung pada pengalamannya yang sedikit. Godai tidak peduli dan mengatakan balik kepada Leon bahwa pemula sepertimu tidak akan mengerti, dan rencana Godai pun dimulai. Gua terbakar, orang-orang bersiap, dan para monster pun datang. Pertarungan tidak bisa dihindari. Semua perlahan berjalan sesuai dengan rencana dari Godai. Namun tiba-tiba Godai mendengar sebuah suara, dan suara itu adalah suara dari Kobold Kapten. Kobold Kapten merupakan bos dari gate ini, dan hal yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba bos dari gate tersebut muncul, dan bos dari gate tersebut yaitu Kobold Kapten merupakan rank C atau mungkin lebih dari rank C. Sekian pembahasan dari manhwa yang menceritakan tentang seorang raja yang kembali lagi ke bumi. Dan juga, ini baru memiliki sekitar 10 chapter sih. Mungkin kalau nanti udah update lagi, saya akan kumpulkan 5 chapter atau mungkin chapter per chapter sih. Dan manhwa ini memang benar-benar sangat saya rekomendasikan untuk dibaca. Memiliki alur cerita yang sangat bagus, serta tokoh utama yang sedikit brengsek sih, tapi ya lumayan keren sih. Dan terima kasih untuk kalian sudah mau menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe juga. Bye-bye.